Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semuanya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya, baik. sehat ya? Ya, selamat bertemu kembali di pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ihsa untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terlebih dahulu, di sini kelihatannya alhamdulillah hadir, namun mungkin ada satu orangnya yang tidak hadir. Ini kelihatannya Rita yang belum hadir karena mungkin kendala sinyal ya. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung di kelas kita ya. Baik, untuk sekarang kita akan membahas tentang materi alur transaksi, di mana minggu yang lalu kita sudah membahas tentang administrasi transaksi. Nah, masih ingatkah kalian yang dibahas minggu yang lalu kita membahas tentang administrasi transaksi? Apa itu administrasi transaksi? Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya, silakan Yunita. Pencatatan boleh. Apalagi? Administrasi transaksi apa? Perubahan keuangan. Ya, perubahan keuangan. Saya Bu. Ya, baik. Ani silahkan. Administrasi adalah kegiatan untuk mencatat perubahan-perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang dilakukan secara kronologis menggunakan metode tertentu sehingga hasil pencatatan dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Sudah Bu? Ya, bagus. Terima kasih ya. Ternyata materi yang minggu lalu itu kalian sudah memahaminya bahwa administrasi transaksi itu sebuah pencatatan yang mengalami perubahan pada posisi keuangan pada periode tertentu. Baik, sudah jelas ya. Bagus. Untuk sekarang kita akan membahas tentang alur transaksi, di mana sekarang Ibu akan memperlihatkan dulu tentang apa saja yang harus kalian capai pada materi hari ini. Bisa lihat di layar ya. Nah, untuk kompetensi dasar pada materi alur transaksi ini, yang pertama menerapkan alur transaksi, yang kedua menentukan alur transaksi. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama mengurutkan alur transaksi pembelian, yang kedua mengurutkan alur transaksi penjualan tunai, yang ketiga mengurutkan alur transaksi penjualan kredit. Kemudian yang keempat, merancang alur transaksi pembelian. Kemudian selanjutnya merancang alur transaksi penjualan tunai. Selanjutnya merancang alur transaksi penjualan kredit. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama, mengurutkan dan merancang alur transaksi pembelian. Yang kedua, mengurutkan dan merancang alur transaksi penjualan tunai. Kemudian mengurutkan dan merancang alur transaksi penjualan kredit. Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi alur transaksi ini. Kemudian selanjutnya ini ada Google Classroom. Ini kalian bisa join ya di Google Classroom. Ini kodenya yang ada di layar. Dan sebelum menginjak ke materi alur transaksi ini,
Silahkan kalian untuk menyimak video yang akan Ibu tayangkan di layar berikut. Dan ini linknya. Kalian juga bisa melihat langsung di YouTube dengan memakai link ini ya. Dan Ibu juga sudah share video ini di Google Classroom. Silahkan untuk menyimak terlebih dahulu. Ya, baik. Dari hasil tayangan video yang barusan, silahkan apabila di antara kalian siapa yang mau menyajikan hasil analisis kalian tentang video yang sudah Ibu tayangkan barusan. Ya, sebutkan namanya langsung ya.
Siapa yang akan menjawab? Jawab. Ya, silakan Erin. Menceritakan mengenai transaksi yang dilakukan oleh CV aneka logam perkasa. Ya, betul. Siapa lagi yang akan mau menyajikan hasil analisis videonya? Saya, Bu. Ya, Siti, silakan. Transaksi yang dilakukan oleh CP Aneka Logam Perkasa yaitu memesan atau pembelian, pembayaran, proses cek, pengiriman barang, penerimaan barang, dan pelunasan. Ya, betul ya. Jadi, tayangan video yang barusan itu menerangkan bahwa CP Aneka Logam Perkasa ini menceritakan tentang proses transaksi di perusahaannya melalui konsumen mengirimkan permintaan barang sampai diakhiri dengan pengiriman barang. Baik, untuk sekarang Ibu akan lanjutkan kembali materinya. Dan untuk link materinya, silakan kalian juga bisa lihat di Google Classroom dan ini link materinya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang alur transaksi pembelian. Transaksi pembelian itu adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan imbalan sejumlah uang berdasarkan kesepakatan dari pembeli dan penjual. Nah, lalu bagaimana alur transaksi pembeliannya? Yang pertama, permintaan dari bagian penjualan. Nah, untuk alur transaksi pembelian ini diawali dengan permintaan dari bagian penjualan. Nah, permintaan dari bagian penjualan ini apabila perusahaannya di bidang manufaktur, maka permintaan ini muncul dari bagian produksi. Dan apabila perusahaannya di bidang perdagangan, maka permintaan ini muncul dari bagian gudang. Kemudian selanjutnya melakukan survei pasar. Untuk apa melakukan survei pasar? Karena untuk menentukan calon pemasok yang nanti akan bekerja sama dengan kita. Dari mana pemasoknya? Apakah pemasok tersebut dapat menguntungkan bagi pihak perusahaan atau bagi pihak kita sebagai pembeli atau tidak? Kemudian selanjutnya baru menentukan pemasok. Nah, setelah disurvei dari berbagai macam pemasok, maka kita menentukan pemasoknya. Apakah pemasoknya itu yang dipilih oleh kita itu si A atau si B atau si C. Kemudian selanjutnya membuat surat pesanan. Nah, setelah pemasoknya dipilih, maka pesanan ini dibuat. Lalu setelah membuat surat pesanan, membuat surat perjanjian. Nah, surat perjanjian ini disepakati oleh pihak pemasok dan pihak pembeli. Kemudian selanjutnya menerima barang. Nah, setelah adanya surat pesanan, setelah adanya surat perjanjian, maka menerima barang. Lalu setelah menerima barang, dicek barangnya, mengecek barang, dicek barangnya, apakah pesanan yang diterima dengan surat pesanan itu sesuai atau tidak pada kenyataannya. Lalu yang terakhir adalah melakukan pembayaran. Nah, setelah barangnya sudah sesuai, kemudian surat pesanannya sudah dibuat dan barangnya sudah diterima, maka lakukanlah pembayaran. Nah, ini alur transaksi pembelian. Sebelum Ibu lanjutkan, silahkan apabila ada yang mau bertanya terkait administrasi pembelian. Saya, Bu. Ya, silahkan Ihsa. Bagaimana cara menentukan pemasok? Ya, pertanyaannya bagaimana cara menentukan pemasok? Sebelum Ibu jawab, silahkan di antara kalian apabila ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Siapa yang mau menjawab? Jawab, Bu. Iya, silahkan Citra.
Dipilih yang paling murah menjual barangnya. Ya, dipilih yang paling murah dalam menjual barangnya boleh. Siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Rida. Kita memilih pemasok yang paling menguntungkan harganya, syarat pembeliannya, dan fasilitas lain yang ditawarkan pemasok. Baik, bagus ya jawabannya. Bahwa dalam menentukan pemasok itu, pilihlah pemasok yang bisa menguntungkan bagi perusahaan atau bagi kita sebagai pembeli. Nah, diantaranya kita harus mempertimbangkan dalam berbagai hal. Pertama, mulai dari harganya. Kemudian yang kedua itu kita melihat bagaimana syarat pembeliannya. Dan kemudian bagaimana kesepakatan di antara pemasok dengan kita. Apakah kesepakatan di dalamnya itu dapat menguntungkan kedua belah pihak, terutama bagi kita, atau tidak ya. Bagus jawabannya. Sudah jelas semuanya? Jelas. Ya, baik. Kalau sudah jelas, Ibu lanjutkan lagi materinya. Untuk sekarang, kita lanjutkan materinya ke alur transaksi penjualan tunai. Alur transaksi penjualan tunai. Transaksi penjualan tunai bisa dikatakan dengan penjualan yang penyerahan barang dan pembayarannya dilakukan secara bersamaan. Nah, penjualan tunai ini dilakukan secara bersamaan. Ketika ada barang, maka uang pun langsung diserahkan dan diterima oleh pihak penjual. Lalu bagaimana alur transaksi penjualan tunainya? Yang pertama, dimulai dari permintaan pelanggan. Nah, biasanya permintaan pelanggan ini bisa melalui surat atau melalui telepon, atau misalnya melalui email juga boleh, tidak apa-apa. Nah, yang penting di sini ada dimulai dari permintaan pelanggan. Kemudian setelah itu menyiapkan nota kontan. Nah, nota kontan ini adalah sebagai bukti transaksi penjualan secara tunai. Ini dibuatkanlah nota kontan. Kemudian selanjutnya menyiapkan barang yang dijual. Menyiapkan barang yang dijual setelah adanya nota kontan. Menyiapkan barang yang dijual. Jadi kita menyiapkan sesuai dengan apa yang sudah diminta oleh pihak pelanggan. Kita harus menyiapkan barang yang dijualnya. Kemudian selanjutnya menerima pembayaran. Nah, setelah menyiapkan barang yang dijual, kemudian menerima pembayaran. Kemudian selanjutnya setelah permintaan pelanggan sesuai, nota sudah dibuat, kemudian barang sudah siap yang akan dijual, maka menyiapkan bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran ini berupa kwitansi sebagai bukti adanya uang sudah diberikan atau uang sudah diterima kepada pihak penjual. Kemudian yang terakhir, sudah sesuai semuanya, sudah selesai semuanya, pihak nota sudah ada, kemudian bukti pembayaran sudah ada, maka yang terakhir itu menyerahkan atau mengirim barang yang dijual. Nah, ini alur transaksi penjualan secara tunai. Mungkin dalam transaksi penjualan tunai ini kalian sudah tidak asing lagi ya bagi kalian, karena kalian juga sudah sering ke toko, sudah sering ke mall atau ke minimarket atau kemana saja. Ketika kalian membeli secara tunai, kalian disebut sebagai konsumen, maka si penjualnya itu disebut penjual, menjual secara tunai. Nah, itu mungkin tidak asing lagi bagi kalian. Apakah sudah jelas untuk alur transaksi penjualan tunai? Sudah jelas, akan Ibu lanjutkan materinya ke menginjak materi yang selanjutnya, yaitu alur transaksi penjualan kredit. Nah, alur transaksi penjualan kredit. Alur transaksi penjualan kredit ini adalah transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan cara pembayaran dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Nah, kalau tadi transaksi penjualan tunai itu
barang dan uangnya itu secara bersamaan, maka kalau penjualan secara kredit ini dilakukan pembayarannya itu di kemudian hari. Barang sudah diterima duluan oleh kita, kemudian pembayarannya di kemudian hari. Lalu bagaimana alur transaksi penjualan kreditnya? Yang pertama, permintaan calon pembeli. Nah, permintaan calon pembeli di sini, alur transaksi penjualan kredit ini dimulai dari permintaan calon pembeli. Kemudian selanjutnya adanya negosiasi. Nah, negosiasi ini diakhiri dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian selanjutnya proses pembuatan aplikasi kredit. Untuk proses pembuatan aplikasi kredit ini, sebelumnya pihak pembeli itu mengisi formulir yang disediakan oleh pihak penjual untuk diisikan terlebih dahulu. Di dalamnya itu ada identitas calon pembeli dan kesepakatan-kesepakatan yang lainnya untuk dijadikan sebuah bukti nanti di penjualan kredit tersebut. Kemudian setelah mengisi formulir, pihak penjual mengisikan formulir tersebut ke aplikasi kredit. Nah, setelah itu melakukan observasi calon pembeli. Nah, untuk apa observasi calon pembeli di sini? Karena untuk menyesuaikan atau meyakinkan antara formulir yang diisi oleh calon pembeli dengan keberadaan yang sebenarnya. Apakah benar atau tidak formulir yang diisikan oleh calon pembeli tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adanya persetujuan kredit dari bagian kredit. Setelah semuanya sudah oke, kemudian adanya persetujuan kredit dari bagian kredit. Nah, setelah itu membuat bukti transaksi dan menyerahkan barang. Nah, ini alur transaksi penjualan kredit dimulai dari permintaan calon pembeli sampai diakhiri dengan membuat bukti transaksi dan menyerahkan barang. Sesudah Ibu menjelaskan tentang alur transaksi penjualan kredit, apabila ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan? Ada Bu. Ya, silakan Nurul, mau bertanya apa? Dalam proses transaksi penjualan kredit, bagaimana untuk mengatasi apabila ada pelanggan yang macet dalam setoran kreditnya? Iya, bagus ya pertanyaannya. Ini mengenai penjualan kredit. Lalu Nurul itu bertanya bagaimana nih caranya dalam mengatasi apabila di tengah jalan ini mengalami macet kreditnya. Nah, sebelum Ibu jawab, ayo siapa yang mau menjawab di antara kalian? Saya Bu. Ya, silakan Isa. Nah, menurut saya untuk mengatasi pelanggan yang macet dalam setoran, maka disegel jaminannya. Ya, bagus. Ya, disegel jaminannya. Lalu siapa lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Silakan, Ai. Pada alur transaksi penjualan kredit, ada tahap melakukan observasi pembelian. Nah, pada tahap ini, kita harus benar-benar mencocokkan informasi yang disampaikan oleh calon pembeli melalui formulir aplikasi kredit dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga kita mudah untuk menelusuri penyebab kemacetan itu. Ya, baik, bagus ya jawabannya. Tadi pertanyaan dari Nurul sudah bagus, kemudian jawabannya juga sudah bagus dan jelas. Nah, setelah Ibu melihat dari jawaban kalian, akan Ibu simpulkan bahwa ketika ada di situ dalam alur transaksi penjualan kredit, di situ ada tahap menyurvei atau mengobservasi calon pembeli. Nah, di sanalah kita harus benar-benar menyurvei atau mengobservasi calon pembeli. Nah, apakah benar sesuai dengan formulir yang diisi oleh calon pembeli tersebut atau tidak? Nah, kita bisa menyelidikinya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya biasanya langkah-langkah yang untuk mengatasi kemacetan tersebut, yang pertama bisa dikasih dulu surat peringatan.
Kemudian yang kedua dikasih tenggang waktu. Nah, setelah tenggang waktu sudah masih tidak mempan, kemudian nanti tahap terakhir itu adalah ya agunannya itu yang disegel. Jadi kan kalau misalnya kalian itu membeli motor secara kredit, kalau misalnya tidak disetor berarti tahap terakhir apabila tidak menyetorkan uang dalam penjualan kreditnya, yaitu jadi motornya itu disegel ya, diambil. Nah, itu jawaban dari pertanyaan Nurul. Bagaimana, sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Ya, sudah jelas ya. Terima kasih. Nah, untuk sekarang apabila sudah jelas, Ibu akan memberikan tugas diskusi. Dan untuk tugas diskusinya, di sini akan Ibu langsung menunjuk dari kalian itu ketua kelompoknya. Nah, kelompok yang pertama itu adalah Ihsa, kelompok yang kedua Anis, kelompok yang ketiga Siti Lutfia. Nah, itu ketua kelompok dari masing-masing kelompoknya. Nanti akan Ibu lihatkan di sini soal diskusi kelompoknya. Nah, ini untuk diskusi kelompoknya. Kelompok yang pertama atau kelompok 1 soalnya, bagaimana merancang alur transaksi pembelian dan carilah informasi melalui internet mengenai kelengkapan dokumen atau bukti yang diperlukan pada transaksi tersebut. Kemudian kelompok yang kedua, bagaimana merancang alur transaksi penjualan tunai dan carilah informasi melalui internet mengenai kelengkapan dokumen atau bukti yang diperlukan pada transaksi tersebut. Kemudian kelompok 3, bagaimana merancang alur transaksi penjualan kredit dan carilah informasi melalui internet mengenai kelengkapan dokumen atau bukti yang diperlukan pada transaksi tersebut. Nah, silahkan kalian untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan soal yang sudah Ibu tampilkan di layar barusan. Silahkan Ibu kasih waktu selama 10 menit. Sudah jelas semuanya? Jelas. Ya, baik. Silahkan ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Iya, sudah ya. Sudah, Bu. Sudah, baik. Untuk sekarang silahkan, siapa yang paling pertama yang akan menyajikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, silahkan Ihsa. Nah, hasil diskusi dari kelompok kami yaitu alur transaksi pembelian meliputi permintaan dari bagian penjualan, melakukan survei pasar, menentukan pemasok, mengirimkan surat pesanan, membuat surat perjanjian, menerima barang, dan mengecek barang, serta pembayaran. Dokumen yang diperlukan pada transaksi pembelian ada surat permintaan pembelian, surat permintaan penawaran harga, surat penawaran, surat order pembelian, surat pesanan, bukti penerimaan barang, dan bukti pengeluaran kas. Ya, ya bagus ya. Terima kasih Isa sudah menyajikan hasil diskusinya. Silahkan, siapa lagi, kelompok mana lagi yang akan menyajikan yang kedua? Silahkan. Saya, Bu. Silahkan Anis. Untuk hasil diskusi kelompok kami, alur transaksi penjualan secara tunai meliputi permintaan pelanggan, menyiapkan nota kontan, mempersiapkan barang yang dijual, menerima pembayaran, menyiapkan bukti pembayaran, dan menyerahkan atau mengirim barang yang dijual. Dokumen yang diperlukan pada transaksi penjualan tunai yaitu surat permintaan, nota kontan, dan surat jalan. Ya, bagus ya. Bagus, terima kasih. Silakan satu kelompok lagi yang belum menyajikan. Ya, Untuk silakan hasil Siti. diskusi kelompok kami, alur transaksi penjualan kredit yaitu
permintaan pelanggan, negosiasi, proses pembuatan aplikasi kredit, melakukan observasi pelanggan, persetujuan kredit dari bagian kredit, membuat surat perjanjian, menyiapkan faktur, menyiapkan barang yang dijual, menyiapkan bukti pembayaran, dan menyerahkan, mengirim barang dokumen yang diperlukan pada transaksi penjualan kredit, yaitu berupa formulir untuk pengisian aplikasi kredit. Ibu Iya. Ya, bagus ya. Terima kasih Siti. Terima kasih ya. Setelah Ibu lihat dari hasil diskusi kalian semuanya, ternyata kalian sudah cukup memahami dari apa yang sudah dibahas pada hari ini mengenai alur transaksi. Dan jangan lupa untuk tugasnya silahkan kalian kumpulkan di Google Classroom semua tugas yang sudah Ibu berikan. Nah, kemudian untuk sekarang untuk lebih jelasnya lagi, silahkan apabila di antara kalian ada yang mau menyimpulkan dari materi hari ini dari mulai administrasi pembelian, kemudian administrasi penjualan kredit, dan administrasi penjualan tunai. Silahkan ada yang mau menyimpulkan. Saya, Bu. Silahkan Anis. Kesimpulannya, pada dasarnya, setiap perusahaan harus mengikuti alur transaksi yang sudah ditetapkan oleh perusahaannya masing-masing. Karena untuk menghindari resiko kerugian dalam sebuah perusahaan. Selain itu, bukti transaksi hitam di atas putih harus selalu disiapkan dan ditandatangani ketika sudah ada sebuah kesepakatan. Adapun alur transaksi pembelian meliputi permintaan dari bagian penjualan, melakukan survei pasar, menentukan pemasok, mengirim surat pesanan, membuat surat perjanjian, menerima barang, dan mengecek barang dan pembayaran. Alur transaksi penjualan secara tunai meliputi permintaan pelanggan, menyiapkan nota kontan, mempersiapkan barang yang dijual, menerima pembayaran, menyiapkan bukti pembayaran, dan menyerahkan atau mengirim barang yang dijual. Alur transaksi penjualan kredit meliputi permintaan pelanggan, negosiasi, proses pembuatan aplikasi kredit, melakukan observasi pelanggan, persetujuan kredit dari bagian kredit, membuat surat perjanjian, menyiapkan faktur, menyiapkan barang yang dijual, menyiapkan bukti pembayaran, dan menyerahkan serta mengirim barang. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya. Kasih aplaus semuanya buat Anis ya yang sudah memberikan kesimpulannya. Terima kasih Anis sudah memberikan kesimpulannya. Untuk lebih jelasnya lagi akan Ibu simpulkan lagi mengenai materi pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menyimpulkan lagi mengenai materi pada hari ini, yaitu alur transaksi pembelian meliputi permintaan dari bagian penjualan, kemudian melakukan survei pasar, menentukan pemasok, mengirim surat pesanan, kemudian membuat surat perjanjian, kemudian menerima barang, kemudian mengecek barang dan pembayaran. Selanjutnya, untuk alur transaksi penjualan tunai meliputi permintaan pelanggan, kemudian menyiapkan nota kontan, mempersiapkan barang yang dijual, selanjutnya menerima pembayaran, kemudian menyiapkan bukti pembayaran, dan menyerahkan atau mengirim barang yang dijual. Kemudian selanjutnya yang terakhir, mengenai alur transaksi penjualan kredit meliputi permintaan pelanggan, negosiasi, kemudian proses pembuatan aplikasi kredit, melakukan observasi pelanggan, kemudian persetujuan kredit dari bagian kredit, kemudian membuat bukti transaksi, dan yang paling terakhir itu adalah menyerahkan barang. Nah, itu kesimpulan dari materi hari ini. Dan untuk selanjutnya, jangan lupa Ibu akan memberikan
sebuah evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Dan ini link evaluasi pembelajarannya. Kemudian selanjutnya silakan kalian isi refleksi dari yang sudah Ibu share di Google Classroom. Dan ini linknya. Jangan lupa juga semuanya tugas yang sudah Ibu berikan, yang sudah kalian kerjakan tadi, silakan dikumpulkan juga di Google Classroom. Baik, sudah jelas semuanya? Sudah ya, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa Ibu selalu mengingatkan pada kalian, jaga kesehatannya, ikuti aturan protokol kesehatan, kemudian jangan lupa tugasnya diselesaikan. Dan untuk minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang pencatatan dokumen transaksi atau bukti transaksi. Nah, baik, untuk sekarang kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.